Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi kebahagiaan serta kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada sesi ini saya akan melanjutkan obrolan di seputar seni peran. Tetapi kali ini secara khusus kita akan membincangkan bagaimana mengenal karakter yang akan kita perankan. Sebagian besar aktor, terutama teman-teman yang mungkin baru memulai karirnya di bidang teater, sering merasa kewalahan dalam memahami, mengenali atau menyelami karakternya. Kerja pendekatan terhadap karakter lebih banyak dilakukan dan ini diwariskan secara turun-temurun. Begitu casting didapatkan, aktor kemudian tugas terpenting dan terutamanya adalah menghafal dialog. Nah, padahal ada bagian-bagian yang sangat penting, yang sangat fundamental sekali sifatnya, yang apabila bagian ini tidak terpegang, maka seluruh bangunan karakter akan tidak punya landasan. Di antaranya adalah mengenali atau memahami apa yang menjadi hasrat utama karakter yang kita perankan. Sebagaimana umumnya manusia dalam hidup, setiap karakter itu pasti memiliki hasrat yang mau dia capai. Paling tidak di dalam lakon yang akan kita mainkan. Nah, ketepatan dalam merumuskan apa yang menjadi hasrat utama si karakter, hasrat yang mau dicapai ini akan sangat membantu setiap aktor untuk menjelmakan dunia batin si karakter. Pada gilirannya akan sangat membantu untuk menjelmakan dunia batin si karakter. Misalnya kalau kita semua masih ingat lakon katakanlah Malam Jahanam karya Motinggo Buse. Ada tokoh Mat Kontan, ada tokoh Leman, ada tokoh Paijah, Utai, tukang pijat. Nah, misalnya kita lihat karakter Mat Kontan. Aktor yang memainkan atau memerankan karakter ini pertama-tama harus tahu dulu apa yang menjadi hasrat paling besar, hasrat utama yang mau diraih Mat Kontan di dalam cerita tersebut. Kita bisa mendaftar beberapa kemungkinan karena mencari hasrat utama ini tidak selalu bisa begitu kita baca naskah kita langsung bisa menangkapnya, belum tentu. Barangkali dan kebanyakan memang harus berkali-kali membaca. Sesudah itu kita mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan hasrat paling besar yang mau dicapai Mat Kontan. Satu, misalnya menjadi peternak burung. Ya nggak apa-apa kalaupun ini terlihat sedikit konyol atau apa, tapi paling tidak kita sudah memasukkannya dalam daftar. Menjadi peternak burung. Yang kedua, punya anak yang merupakan keturunan dia asli. Yang ketiga, misalnya menikah lagi. Yang keempat, ingin misalnya membelikan Paijah baju baru. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari semua daftar apa yang menjadi hasrat utama Mat Kontan ini, kita lihat mana yang paling mungkin, yang paling besar. Ya, hasrat utama yang paling besar, maksudnya yang paling besar di sini adalah yang di dalam cerita tersebut itulah yang mau dicapai, itulah yang mau dicari Mat Kontan, dan untuk itulah dia siap berkorban. Nah, ini yang selalu ada pengorbanan yang akan dilakukan setiap karakter untuk mencapai hasrat utamanya ini. Jadi kita bisa melihat
di dalam lakon tersebut mana hasrat utama yang ingin dicapai Mat Kontan dan apa tindakan-tindakan besarnya. Tindakan besar di sini maksudnya yang ia rela mengorbankan diri atau mengorbankan sesuatu demi mencapai hasrat utamanya itu. Nah, kalau kita tidak pernah menemukan apa yang menjadi hasrat utama si karakter dalam cerita itu, maka permainan kita itu seperti tidak punya arah. Ya, kita bisa saja membangun penghayatan, membangun karakterisasi baik secara fisik maupun secara psikis, tapi sepanjang kita tidak tahu apa yang menjadi hasrat utamanya, sama halnya seperti kita berjalan ke suatu tempat tapi kita tidak tahu mau kemana. Lebih spesifik lagi, kita tahu mau kemana, kita pergi ke sana, tapi kita tidak pernah tahu mau ngapain kita di tempat itu. Anggaplah kita pergi ke mall, kita tahu kita akan pergi ke mall, tapi belum selesai sampai di situ. Mau ngapain di mall? Mau nongkrong-nongkrong, mau ngitung jumlah pendatang di mall itu, mau mengidentifikasi barang apa yang dijual di mall itu, atau mau membeli sesuatu. Kalau mau membeli apa? Ya. Nah, hasrat utama ini sifatnya eksistensial. Saya katakan eksistensial karena dia melekat pada diri si aktor. Ya. Itu sangat penting buat dirinya. Itu sangat penting buat hidupnya. Itu disebut hasrat utama. Jadi bukan sesuatu yang sekadarnya atau iseng-iseng saja. Misalnya pada lakon Malam Jahanam ini, apakah membeli burung, memelihara burung itu bersifat eksistensial bagi diri Mat Kontan? Yang artinya itulah yang kemudian tujuan hidupnya atau tujuan yang mau dia capai di dalam lakon itu. Ataukah membeli burung ini hanyalah kompensasi, hanyalah cara yang dia lakukan ketika apa yang menjadi hasrat utama dia belum tercapai. Dia lalu kemudian mencari kompensasi sebelum hasrat itu tercapai. Nah, kita bisa periksa terus-menerus, bisa kita diskusikan, terus-menerus kita baca ulang dan berdiskusi dengan sutradara atau dengan teman-teman yang lain demi merumuskan apa yang menjadi hasrat utama si tokoh. Nah, konflik-konflik utama di dalam cerita pasti selalu berkaitan dengan hasrat utama karakter. Ya. Begitu juga dengan karakter lainnya, Leman misalnya. Apa yang menjadi hasrat utama si Leman dalam lakon tersebut? Tidak mungkin sama dengan Mat Kontan. Leman misalnya, apakah hasrat utamanya adalah akan memperistri si Paijah? Atau hasrat utamanya adalah ingin punya keturunan dari Paijah? Atau hasrat utamanya adalah ingin melindungi Paijah dari sikap buruk Mat Kontan? Nah, bisa kita identifikasi. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena dia akan memberi arah kemana perkembangan permainan akan menuju. Nanti hasrat utama ini akan berkaitan dengan historisitas, kesejarahan dari si karakter. Pasti ada hubungannya. Mengapa seseorang mendambakan, mengapa seseorang menghasratkan sesuatu dalam hidupnya, pasti ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab inilah yang kemudian kita sebut historisitas. Termasuk di dalamnya seorang yang hidup di lingkungan tertentu, misalnya lingkungan yang sangat keras, di lingkungan itu penuh dengan persaingan yang sangat keras, dengan seseorang yang hidup di lingkungan yang sangat ramah, tenang, dan tertata, apa yang akan menjadi hasrat utama kedua orang ini pasti berbeda. Orang yang hidup di lingkungan yang sangat keras, dengan persaingan yang sangat keras, mungkin bisa jadi hasrat utama yang muncul di dalam dirinya adalah misalnya menjadi jagoan, menjadi preman besar, atau membentuk sebuah gangster. Atau justru sebaliknya, dia ingin sekali menjadi polisi yang dengan itu dia bisa menghukum atau mengamankan lingkungan. Nah, jadi bisa kedua arah gitu.
Ya, tetapi ya hasrat utama dia kan sebenarnya bukan menjadi preman besarnya itu atau menjadi polisinya, tetapi hasrat utama dia adalah ingin sekali dia eh, terbebas dari kekerasan yang ada di situ, ya, atau ingin menciptakan rasa tentram di tengah masyarakat dan buat hidupnya, atau hasrat utama dia adalah mengontrol ya kejahatan yang berkembang sehingga hanya dengan menjadi seorang gangster dia bisa mengontrol itu. Nah, berbeda dengan orang yang hidup di lingkungan yang tenang, yang tertata, hasrat utamanya itu juga akan berbeda. Ya. Nah, ini bagian dari historisitas. Jadi historisitas itu mencakup di mana dia hidup, ya, bagaimana lingkungan tempat dia hidup, kemudian masa lalunya, latar belakang psikologis, pendidikan dan seterusnya, itu akan mempengaruhi apa yang menjadi hasrat karakter. Dia disebut hasrat karena dia berasal dari bawah sadar. Seperti halnya kita tidak selalu menyadari apa sebenarnya yang menjadi hasrat utama kita dalam hidup, atau apa yang menjadi hasrat utama kita, mengapa kita sekian lama menekuni teater. Ya, apakah kita ingin menjadi seorang yang sangat terkenal, seorang yang banyak pengikutnya, followernya, atau kita ingin menjadi seorang aktor yang keren, yang mampu membahagiakan sekian banyak orang penonton, atau kita hasrat utama kita pengen menjadikan pengen punya sebuah company, ya, sebuah perusahaan di bidang seni pertunjukan. Nah, lingkungan tempat kita hidup, dalam hal ini komunitas teater, tempat kita hidup, itu juga akan menentukan apa yang menjadi hasrat utama kita sebagai aktor. Misalnya kita ada di dalam sebuah komunitas teater di mana tradisi intelektualnya sangat baik, tradisi kritiknya sangat baik, maka yang muncul yang akan menjadi hasrat utama kita akan dipengaruhi oleh situasi lingkungan tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita ada di dalam sebuah lingkungan atau komunitas teater di mana tradisi disiplinnya yang sangat ketat begitu dan seterusnya, itu juga akan mempengaruhi apa yang akan menjadi hasrat kita. Tetapi kita tidak sepenuhnya menyadari karena dia berasal dari bawah sadar. Dia terbentuk dari banyak unsur, dari wawasan, dari lingkungan, dari latar belakang sosial. Nah, tetapi di dalam lakon, hasrat utama si aktor ini harus kita tangkap, harus disadari si aktor. Ya, aktor harus benar-benar menyadari, mengetahui apa yang menjadi hasrat utama setiap karakternya. Lalu kita melihat historisitasnya, latar belakangnya. Kita hubungkan apa yang menjadi hasrat utama karakter dengan historisitasnya. Dan kemudian misalnya seorang seniman teater seperti saya, agak mustahil misalnya kalau hasrat utama saya adalah mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung misalnya. Mengapa? Karena saya tidak ada dalam posisi yang memungkinkan saya punya hasrat seperti itu. Hasrat utama saya sebagai seorang seniman teater, misalnya memiliki sebuah kelompok teater yang berkualitas, misalnya seperti itu. Nah, apakah mungkin seorang individu punya apa yang menentukan gitu, yang menjadi hasrat utama seorang individu tidak bisa lepas dari yang saya katakan tadi, latar belakang sosialnya, lingkungan tempat di mana dia hidup, wawasannya, dan seterusnya, aspek-aspek historisitasnya. Seorang Hitler ya sangat memungkinkan kalau dia punya hasrat utama misalnya menaklukkan dunia, Napoleon Bonaparte atau Julius Caesar, untuk konteks karakter seperti itu,
dalam posisi yang seperti itu memungkinkan dia punya hasrat utama yang sangat besar seperti itu. Tetapi hasrat untuk menaklukkan dunia tidak mungkin ada dalam diri seorang seperti Mat Kontan. Karena dia ada dalam posisi sosial, kultural, ekonomi, politik, dan lain-lain yang tidak memungkinkan dia punya hasrat seperti itu. Itu pentingnya melihat aspek historisitasnya. Siapa sih tokoh yang akan kita perankan ini? Dari kalangan apa dia? Hidup di lingkungan yang bagaimana? Ya. Untuk membantu kita melacak, kalau begitu apa yang menjadi hasrat utamanya? Yang paling ingin dia wujudkan, yang paling ingin dia capai dalam lakon tersebut. Ya. Sesudah kita mendapatkan apa yang menjadi hasrat utamanya, pada saat itu, pada titik itu, kita sama halnya sudah menentukan arah bagi si karakter. Akan kemana dia menuju. Kita menjadi tahu, menjadi faham mengapa konflik-konflik yang harus dia hadapi, konflik-konflik yang seperti ini. Konflik-konflik utama yang dihadapi karakter itu pasti berhubungan dengan apa yang menjadi hasrat utama yang mau dia capai. Nah, teman-teman, sementara itu dulu. Jadi kalau nanti teman-teman memainkan sebuah karakter, jangan mengabaikan hal ini. Kita harus berani mengubah kebiasaan-kebiasaan yang terbukti tidak tepat gitu, terbukti tidak membantu kita untuk menjelmakan karakter di panggung. Dapat casting, langsung kita hafalkan dialognya. Sebelum kita mengenali, memahami, dan mendapatkan sisi-sisi yang paling penting atau modal yang paling utama yang akan kita pakai untuk membangun karakter. Nah, modal yang sangat penting dan paling utama untuk membangun karakter, menjelmakan karakter di atas panggung adalah memahami atau mengenali, mengetahui apa yang menjadi hasrat utama karakter yang sangat ingin dia capai dalam cerita tersebut. Saya kira itu dulu, kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Salam kreatif dan sehat selalu, tetap bahagia.